Meski nyawanya telah tiada, namun raga dari 8 pemimpin dunia ini ternyata masih utuh dan ada hingga sekarang. Salah satu jenazah yang ikut diawetkan dan masih utuh hingga saat ini adalah kakek dan ayah dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sedikitnya ada 8 jenazah pemimpin dunia yang masih utuh hingga saat ini. Aksi pengawetan jenazah pemimpin dunia ini seolah menunjukkan dunia pun tak ingin kehilangan mereka yang sempat menorehkan sejarah besar semasa hidup. Jenazah ke-8 pemimpin dunia tersebut sengaja dipalsem layaknya tradisi Mesir kuno. Setiap negara pun memiliki caranya sendiri untuk menempatkan jenazah pemimpin dunia ini dalam sebuah peti yang masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Siapa saja ke-8 pemimpin dunia itu? Lantas bagaimana penampakan jenazah 8 pemimpin dunia ini setelah diawetkan dengan dipalsem berpuluh-puluh tahun lalu? Namun sebelum kita lihat videonya, kita saksikan dulu intro berikut ini. Vladimir Ilyich Ulyanov, yang lebih dikenal dengan julukan Lenin, adalah seorang tokoh revolusioner komunis, politikus, dan teoretikus politik berkebangsaan Rusia. Nama Lenin sebenarnya adalah nama samaran yang diambil dari nama sungai Lena di Siberia. Ia menjabat sebagai kepala pemerintahan Republik Sosial Federasi Soviet Rusia dari tahun 1917 hingga kematiannya, dan juga sebagai kepala pemerintahan Uni Soviet dari tahun 1922 hingga akhir hayatnya. Tubuh Vladimir Lenin telah dipalsem di sebuah makam besar di dekat Kremlin sejak tak lama setelah kematiannya pada tahun 1924. Jasad itu diawetkan dengan suhu stabil 60 derajat. Meski begitu, sebelum meninggal, Lenin sebenarnya berwasiat dimakamkan di samping makam ibunya. Joseph Stalin adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Ia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953. Dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1922 sampai 1952. Tubuh Stalin yang dipalsem juga diletakkan di dekat Lenin selama sekitar 10 tahun, tetapi buru-buru dimakamkan kembali di bawah tanah ketika pemerintah mencoba untuk menghancurkan kultus kepribadiannya di awal 60. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Setelah itu pemerintah Soviet memerintahkan jasad Stalin dipindahkan dari Mausoleum Lenin dan dikubur di tembok Kremlin. Eva Perón, pemimpin spiritual Argentina ini meninggal dunia pada usia 33 tahun karena penyakit kanker pada 26 Juli 1952. Saat itu suaminya Juan Perón masih berkuasa menjadi presiden Argentina. Sayang Perón dikudeta. Jasad Evita lantas raib secara misterius selama 16 tahun. Ho Chi Minh, pemimpin dan pendiri negara Vietnam ini meninggal karena serangan jantung pada 2 September 1969 di Hanoi, tepat saat Dirgahayu Republik Demokrasi Vietnam ke-44.
Sejak Paman Ho meninggal di tengah-tengah perang Vietnam, proses pembalseman harus dilakukan di sebuah gua di hutan Vietnam Utara. Mao Zedong adalah seorang tokoh filsuf dan pendiri negara Republik Rakyat Tiongkok. Ia memimpin sebagai ketua Partai Komunis Tiongkok dari berdirinya negara tersebut pada tahun 1949 sampai kematiannya pada tahun 1976. Jasad pemimpin besar itu diawetkan dalam peti kaca dan disimpan di museum yang terletak di sebelah selatan lapangan Tiananmen, tepatnya di belakang Monumen Pahlawan Rakyat. Wisatawan yang mengunjungi lapangan Tiananmen pasti dengan mudah melihat gedung museum yang berwarna kecoklatan itu. Di dalam gedung itu, peti kaca berisi jasad Mao diselubungi bendera Cina berwarna merah yang menutup separuh peti. Pengunjung masih bisa melihat wajah Mao dengan jelas dari samping. Ferdinand Marcos, diktator Filipina di pengasingan. Ferdinand Marcos yang meninggal pada tahun 1989 telah dibalsem di sebuah makam umum di barat laut Filipina sejak pemerintah mengizinkan jenazahnya kembali ke negara itu pada tahun 1993. Jasad Marcos diawetkan dan ditaruh di ruang bawah tanah dalam mausoleum pribadi Biodoin di Pulau Oahu, barat daya Filipina pada 1996 hingga kini. Kim Il-sung, menurut laporan New York Times, pada tahun 1994, sebuah tim Rusia membantu melindungi tubuh Kim Il-sung, presiden pendiri Korea Utara. Jasad bapak pendiri bangsa Korea Utara ini kemudian dibalsem dan disemayamkan di peti kaca. Jasad Kim Il-sung dibaringkan di Museum Istana Kumsusan, Pyongyang, yang diresmikan tepat setahun setelahnya. Kim Il-sung adalah kakek dari pemimpin diktator Korea Utara saat ini, Kim Jong-un. Kim Jong-il. Ketika Kim Jong-il, ayah dari Kim Jong-un, meninggal pada akhir 2011, para ilmuwan Rusia kembali pergi ke Pyongyang untuk membantu pembalseman. Almarhum pemimpin itu berbaring di sebuah sarkofagus kaca dengan lampu-lampu yang terhalang kain agar wajahnya tampak kemerahan. Nah sekarang, apakah Anda menemukan kesamaan dari beberapa tokoh yang dibalsem tersebut? Ya, kecuali Eva Peron. Mereka adalah para diktator yang memimpin negara komunis atau sosialis.